Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Dalam Quran itu banyak kisah-kisah, tapi bukan hanya sekedar cerita yang mengalir begitu saja jamaah. Tapi dalam kisah itu ada kaum yang sukses dan ada kaum yang hancur dan dibinasakan. Allah memberikan kesuksesan kepada mereka dan Allah pula yang menghancurkan mereka. Sebagai contoh, kota Madian, di mana Allah mengutus di tengah-tengah mereka ini Nabi Syuaib. Apa yang terjadi dengan mereka? Kita lihat sekilas cerita mereka di surat Hud ayat 83. Wa ila Madyana akhahum Syuaiba. Dan kepada kaum Madian Allah utus saudara mereka sendiri yaitu Syuaib. Lalu qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Lalu Nabi Syuaib mengatakan kepada kaumnya yaitu penduduk Madian ini, apa itu? Beribadahlah kalian kepada Allah karena kalian tidak memiliki sesembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kaum mereka banyak merebak di tengah-tengah mereka kemusyrikan yang begitu dahsyat. Syirik-syirik berbagai macam bentuk itu terjadi pada dunia mereka. Lalu apa yang terjadi pula? Wala tanqusul mikyala wal mizan. Jangan mengurangi timbangan dan takaran. Artinya apa? Jangan curang kalau dagang dan bisnis. Lihat, dikaitkan antara syirik dengan kecurangan dalam berbisnis. Berarti ini keterkaitan. Orang yang syirik, kemungkinan besar dia akan curang dalam bisnis. Lihat, ini cerita Al-Quran nyata. Lalu, inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum adzaba yaumin muhit. Lalu apa yang terjadi? Saya takut azab itu akan turun pada kalian semuanya. Kalau kalian tidak mau meninggalkan semua praktek ini. Wa ya qaumi auful mikyala wal mizan. Wahai kaumku, kalau dagang yang benar, yang jujur, jangan dikurangi, jangan kotor kalau dagang. Yang tadi mengajak mereka bertauhid, ibadah hanya kepada Allah, yang ini mengajak mereka untuk jujur dalam berdagang. Di sini yang menarik menjadi catatan kita. Ini adalah komentar sang musuh. Jadi ini kaum Madian ngomentari dakwahnya Nabi Syuaib ini. Apa komentar mereka? Lihat. Qalu ya Syuaibu pada ayat yang ke-87. Mereka mengatakan, wahai Syuaib, as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna? Wahai Syuaib, apakah salat yang kamu kerjakan ini yang menjadikan kita harus meninggalkan syirik-syirik itu semuanya? Ibadah yang dilakukan oleh nenek moyang kita, au annaf'ala fi amwalina ma nasya. Apakah salatmu itu yang menjadikan kita semuanya untuk tidak boleh bisnis dengan sesuka kita sendiri? Subhanallah. Inilah hebatnya orang yang melakukan salat jamaah. Berarti salat itu apa? Berarti inilah salat yang kita hafal. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Kalau salat itu benar kita lakukan dengan hati, dengan keikhlasan hati, dengan mendekatkan diri kepada Allah, maka salat ini akan menjadikan kita bertauhid kepada Allah, menjadikan kita bisnis kita menjadi bisnis yang penuh dengan kejujuran. Tapi kalau kita masih melakukan maksiat, masih melakukan perbuatan-perbuatan yang akal sehat manusia saja tidak mau. Karena itu yang dimaknai oleh para ulama dalam kalimat fahsya wal munkar. Maksiat dan perbuatan yang ditolak oleh akal sehat manusia. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan apa? Jika sholat kalian tidak menjadikan kalian itu mengajak orang lain kepada kebaikan, jika sholat kalian
tidak menjadikan kalian itu mencegah dari kemungkaran, maka justru sholat yang kita kerjakan itu menjadikan kita bukan dekat kepada Allah, tapi justru menjadikan kita itu semakin jauh dari Allah. Koreksilah jamaah, apakah sholat kita sudah benar? Kalau memang kita sudah rutin 5 waktu, apakah sholat kita sudah benar? Atau malah, wailun lil musallin, celakalah dan binasalah orang yang sholat. Koreksilah sholat kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.